Ya, halo, selamat pagi buat anak didik kami yang kelas 1 SMP atau kelas 7 khususnya. Jadi hari ini kita lanjut materi kita kerajinan bahasa serat untuk pertemuan yang kedua. Ya, kita bahas yang pertama pengelolaan bahan serat, ya kan? Jadi pengelolaan bahan serat itu setelah kita pelajari bab kemarin itu apa-apa saja atau dari mana kita dapatkan bahan serat. Sekarang kita bahas pengelolaannya. Jadi pengelolaannya bisa dilakukan dengan cara manual atau bisa juga dengan cara mesin, Oke. Nah, gimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya yang pertama adalah pemintalan benang. Ya, jadi coba diperhatikan nanti di buku. Kira-kira seperti apa pengelolaannya. Oke, nah yang pertama pemintalan benang, ya kan? Jadi dalam pemintalan benang ini serat, contohnya kemarin itu adalah kapas. Seratnya itu diolah menjadi benang, ya kan? Setelah itu kita lakukan penggulungan benang. Setelah kita buat menjadi benang, kita buat penggulungan benang dengan menggunakan alat penggulung benang itu. Coba perhatikan nanti bukunya, ada itu di halaman 14, 15. Oke. Nah, setelah kita gunakan penggulungan, kita mencelupkan benang tersebut untuk diwarnai. Untuk apa itu? Untuk memperoleh warna yang lebih kuat. Nah, setelah diwarnai diapain, Pak? Setelah diwarnai kita keringkan. Ya. Dan yang keempat itu penenunan. Setelah tadi dia dikasih warna, benangnya digulung. Nah, kemudian kita melakukan tahap terakhir yaitu penenunan benang menjadi kain. Oke, itu langkah-langkahnya tadi pengelolaan bahan serat. Kemudian proses produksi bahan serat. Jadi prosesnya ini ada 3. Yang pertama menenun, yang kedua menjahit, yang ketiga mengikat. Jadi ketiga-tiganya ini bisa dilakukan dengan cara manual atau dengan cara mesin. Ya, Bapak rasa pernah kalian melihat yang bagaimana orang menenun, menjahit dan mengikat. Contoh menghubungkan tali yang satu dengan tali yang dua. Jadi variasinya bisa beda-beda. Oke. Nah, kemudian syarat perancangan benda kerajinan. Oke, syarat perancangan benda kerajinan itu ada 5. Yang pertama adalah kegunaan atau utility, ya kan? Nah, artinya mengutamakan nilai praktis sesuai fungsi dan kebutuhan. Jadi diperhatikan dia kegunaannya. Contohnya nanti mangkuk untuk wadah sayur, ya kan? Jadi kegunaannya sebagai wadah sayur. Yang kedua, kenyamanan, comfortable, ya. Jadi kenyamanan, menyenangkan. Jadi kenyamanan ini memperhatikan kenyamanan bagi pemakai. Diperhatikan kenyamanannya. Contohnya cangkir didesain ada pegangannya. Jadi cangkir itu digunakan pegangannya agar lebih nyaman. Oke. Nah, yang ketiga keluasan, ya. Keluasan itu atau flexibility, ya. Keluasan atau flexibility itu memperhatikan keserasian bentuk dan wujud sesuai dengan nilai gunanya, ya. Apakah serasi, bentuk, wujud dan nilai gunanya atau fungsinya, kira-kira seperti itu. Nah, contohnya sepatu sesuai anatomi dan ukuran kaki. Nah, sepatu itu didesain sesuai dengan ukuran kaki. Ada yang nomor 35, 39, 40, kira-kira seperti itu, ya. Nah, jadi kalau misal itu diperhatikan apanya? Keluasannya. Oke. Nah, kemudian yang keempat itu adalah keamanan atau safety. Ya, benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Agar bagaimana? Agar si pengguna dia merasa aman.
Oke, nah contohnya zat pewarna pada piring agar tidak berbahaya. Jadi kalau dia piring itu, ya kan, piring dia kan ada warnanya, itu menggunakan zat pewarna. Nah, jadi zat pewarnanya itu dirancang agar tidak, contohnya tidak lepas dia. Kalau lepas kan bisa termakan kita. Nah, jadi diperhatikan keamanan dari hasil tadi produknya. Oke, nah yang kelima keindahan atau estetik. Nah, keindahan itu berarti untuk memperindah suatu bahan. Jadi yang diperhatikan di situ adalah bentuk, kemudian hiasan, kemudian bahan bakunya apa. Jadi bentuknya contoh menarik tidak, hiasan-hiasannya contoh dicat dengan warna ini berwarna-warni. Ya, dan bahan bakunya, bahannya dari apa? Ya, bahannya semakin bagus bahannya berarti kualitasnya nanti akan semakin bagus. Ya, nah, oke. Kemudian proses perancangan. Untuk proses perancangan ini kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Ya, oke nak, tetap semangat, salam sehat, jaga jarak kepada teman-teman, kemudian tetap pakai masker. Selamat pagi.